Ada 5 kategori, yaitu challenge, ada tantangan. Bagi yang berpikiran fixed mindset itu kan menghindarinya, sedangkan bagi yang growth mindset dia akan menghadapinya. Begitu juga kalau dilihat dari obstacle-nya, apakah dia menyerah dengan mudah atau dia mencari cara untuk bisa mengerjakan apa yang diberikan kepadanya, meskipun itu berat. Begitu juga kalau dalam aspek kritisisme. Jadi kalau dikritik itu dia memberikan feedback negatif. Dia kadang menghindarinya, bahkan cenderung menyerang balik. Sedangkan bagi yang growth mindset, nah, kritik itu dijadikan pelajaran untuk memperbaiki dirinya. Jadi tidak semua kritik itu harus kita berikan negatif feedback. Bisa saja kritikan itu benar, dan kalau kita terima justru akan membuat diri kita, kehidupan kita bisa lebih bagus. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana ini untuk menjawab pertanyaan teman yang pertama tadi, apa itu external attribution dan bagaimana contohnya? Di dalam psikologi ada yang disebut dengan teori atribusi. Jadi itu teori yang memiliki argumentasi mengenai perilaku seseorang, perilaku kita. Yang di sini saya kutip dari Ivan Sipsip, apa ini? Teori atribusi itu merupakan suatu proses di mana individu berusaha untuk menjelaskan alasan dari suatu peristiwa tersebut. Jadi seperti contohnya begini, mobil saya macet di jalan raya. Jika saya berkeyakinan bahwa mobil saya mogok atau macet itu karena mobil saya sudah tua, maka pada saat itu saya sedang melakukan external attribution. Jadi ada sesuatu yang terjadi, fenomena yang terjadi pada kita, dan dari fenomena itu kita mencari faktor-faktor penyebabnya yang dari luar diri kita, ya, yang dari luar diri kita. Materi-materi tentang atribusi ini banyak sekali. Ada juga disebut dengan internal attribution, ada external attribution. Nah, sebenarnya kita lihat apakah mindset yang mendukung kewirausahaan, ataukah jangan-jangan lingkungan bisnis atau lingkungan di mana ada orang yang berusaha yang bisa mempengaruhi mindset kita. Atau sederhananya, apakah mindset dalam diri kita yang bisa membentuk semangat berusaha, ataukah lingkungan kita? Jadi kondisi internal dan kondisi eksternal. Ada banyak perdebatan tentang ini. Apakah kondisi internal yang mempengaruhi kondisi eksternal, atau kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi internal? Nah, itu ada kaitannya dengan dua pertanyaan dari teman kita ini, Nurul sama Selfie, tentang hubungan antara mindset dengan perusahaan, dan yang ketiga tadi itu apakah mindset yang menunjang kegiatan usaha ataukah sebaliknya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi berwirausaha itu sebaiknya fixed mindset atau growth mindset. Yang pasti sudah bisa dijawab, growth mindset. Nah, tapi tahap awal adalah bagaimana kita yang terjebak di dalam fixed mindset untuk bisa berubah menjadi growth mindset. Itu di situ yang susahnya. Jadi misalnya kita sudah menjudge diri kita bahwa tidak bisa bangkit dari keterpurukan, tidak bisa menyaingi orang yang ranking 1 di kelas. Tetapi karena kita berusaha belajar, membaca buku, mengupdate informasi, bergaul, cari informasi, akhirnya suatu saat kita bisa bersaing dengan teman yang dianggap juara. Nah, kalau dikaitkan dengan kewirausahaan, misalnya begini, bisakah kita menyaingi misalnya Yusuf Kalla?
Ya untuk saat ini pasti tidak bisa. Kenapa? Karena titik startnya beda. Itu tidak apple to apple. Tetapi kaitan antara mindset dengan keresahan itu seperti apa ya? Tidak ada kewirausahaan tanpa mindset yang bagus. Hampir semua wirausahawan, entrepreneur yang besar itu berangkat dari mindset yang bagus. Growth mindsetnya yang bagus, suka tantangan, tidak gampang menyerah, dan menerima kritik sebagai perbaikan untuk dirinya sendiri. Jadi kaitannya bisa dibilang sangat erat ya, sangat erat. Tanpa mindset yang bagus, mustahil kita bisa sukses dalam berwirausaha. Nah ini yang ketiga dari si selfie, bagaimana menempatkan atau memposisikan mindset dalam wirausaha. Ini ada kaitannya dengan pertanyaan nomor 2. Jadi ibaratnya kalau kita bangun rumah, dia seperti pondasi. Pondasi. Kalau pondasinya bagus, kalau mindset bisnisnya bagus, bahwa bisnis itu adalah ibadah misalnya, maka semua kegiatan bisnisnya dia akan lakukan dengan motivasi untuk ibadah. Jadi profitnya kalau mau dicari profit tidak terlalu tinggi, yang penting karena sebenarnya gini, kegiatan usaha itu sebenarnya dari sudut pandang teori ekonomi adalah melayani kebutuhan orang. Dampak dari melayani kebutuhan orang itu adalah kita mendapat feedback, keuntungan misalnya. Begitu. Jadi memosisikan mindset yang menunjang kewirausahaan itu sangat sangat prioritas ya. Misalnya mungkin ada yang jualan online di sini, misalnya jualan online. Jualan online itu kalau mindset kita ingin mencari untung yang besar, itu biasanya tidak bertahan lama. Kenapa? Karena orang bisa membandingkan harga antara penjual yang satu dengan penjual yang lain. Jadi kalau dia langsung menerapkan harga yang tinggi dengan harapan untungnya besar, itu justru bisa menjadi apa namanya? Itu seperti menggali kubur bagi usahanya sendiri. Disitulah pentingnya mindset. Jadi mindset yang bagus, karena itu nilai ya, nilai. Mindset setiap orang itu beda-beda. Beda-beda. Tetapi mindset itu bisa terbentuk dari lingkungan di mana kita bergaul. Salah satunya ya. Jadi faktor lingkungan itu penting, tapi bukan yang utama. Karena bagaimanapun bagusnya kondisi lingkungan, tapi kondisi mindset kita dalam pikiran kita susah berubah, tetap tidak bisa. Jadi antara mindset dengan kegiatan berwirausaha atau berbisnis misalnya, itu tadi dia seperti pondasi dasar. Jadi kalau ditanya kenapa belum berbisnis misalnya, kenapa tidak berwirausaha, saya tidak punya modal. Nah, yang orang anggap modal pada umumnya itu adalah modal finansial. Padahal harus dipahami modal itu sekarang sudah levelnya sudah 4. Ada modal finansial atau ekonomi, ada modal sosial, ada modal apa lagi, modal networking. Yang terakhir itu adalah modal psikologi. Nah, modal psikologi. Jadi ada 4 sekarang itu modal secara umum ya. Jadi yang terakhir itu apa? Modal psikologi. Di situ ada kepercayaan, kejujuran, dan nilai yang lainnya. Itu modal juga sebenarnya. Dan itu hanya bisa kita pahami kalau betul-betul ingin mengubah mindset bagi yang sudah terjebak dalam fixed mindset. Bagaimana caranya supaya bisa berupaya untuk bisa bergerak menuju growth mindset. Ya, seperti begitu. Ini mudah-mudahan jawabannya bisa dimengerti. Kalau belum bisa ditanya lagi di classroom ya, di classroom. Nah, ini ada beberapa, saya menyampaikan saja 7 elemen bagaimana kinerja mindset yang tinggi. Yang pertama itu adalah desire. Desire. Desire itu bagaimanapun juga dia adalah dorong-dorong dalam diri kita.
eh, bisa diterjemahkan sejenis keinginan barangkali ya. Desire to achieve a purpose. Jadi ada keinginan untuk mencapai tujuan. Itu bisa dibaca di sini. Yang kedua adalah komitmen. Ini yang ya, termasuk sulit ya. Integrity and wisdom. Nah ini kan semua wilayah-wilayah dari modal psikologi tadi yang saya kemukakan sebelumnya. Yang ketiga responsibility, tanggung jawab. Itu juga modal psikologi. Yang kelima adalah kerja keras. Kelima ini positive believing. Yang keenam adalah the power of persistence. Yang inilah pride of performance. Jadi kinerja yang tinggi ya. Jadi kinerja yang tinggi itu selalu membutuhkan usaha yang tinggi juga. Ini saya kira ada 7 yang bisa dijadikan tolak ukur apakah kita termasuk orang yang mempunyai kinerja mindset yang tinggi atau belum. Kalau belum, nah mari sama-sama untuk bisa mengupgrade kita punya mindset setiap saat, setiap hari. Oke, berikutnya ini ada gambar sederhana. Ya, ini sebagai tugas ya. Silahkan dibuat gambar orang dengan menggunakan 3 bangun ruang ini. Ada kotak, ada lingkaran, ada segitiga. Silahkan gambar orang. Gambar orang itu diupload ke drive kewirausahaan masing-masing, di foldernya masing-masing. Oke, ya mudah-mudahan kuliah singkat ini bisa memberikan motivasi bagaimana membentuk mindset yang bagus, bagaimana membentuk atau mengubah kita yang sudah terjebak dalam fixed mindset menjadi growth mindset. Ini saya kutip dari kalau Drake, bukunya Drake ada di folder materi ajar. Ada ciri-ciri dari growth mindset ini bisa dilihat. Jadi dia memang berasal dari dorongan jiwa. Ini yang ditanyakan temannya barangkali ya. Bukan disebabkan oleh external attribution. Jadi karena growth mindset harus dari dalam ya, bukan karena dari luar. Kita melihat orang sukses berjual online, kita juga mau. Nah, silakan, tapi harus ada 3 prinsipnya. Ada 3 prinsip yaitu ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Oke, saya ulangi ya. ATM salah satu untuk latihan growth mindset itu adalah senantiasa melihat, mengamati, melakukan modifikasi, dan kalau dikatakan meniru tidak juga, karena sebenarnya di dunia ini tidak ada yang baru. Sejago-jagonya Avandi di dalam melukis, pasti yang dia gunakan adalah warna itu saja, merah, putih, hijau itu. Tetapi inovasi dari Avandi itu tukang ya, pelukis. Jadi pelukis itu sebenarnya tidak ada yang baru sih, tapi selalu saja ada inovasi. Nah, biasanya inovasi itu bisa muncul dari growth mindset ini. Mindset yang terus kita kembangkan setiap hari. Ini ada 9 ininya ya, 9 ciri-cirinya. Nah, sekali lagi jangan takut dikatakan meniru. Saya ulangi lagi, ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi seorang pelukis itu meskipun lukisannya baru, tetap saja dia meniru hal-hal yang sebelumnya. Dia menggunakan warna yang sama dengan pelukis yang lain, dan seterusnya. Begitu juga kita, para dosen, itu mengajar pasti menggunakan materi-materi orang lain, hanya dia modifikasi sedikit saja. Oke ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri ya. Bila tidak pada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.